Salam, Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anakku yang dikasih Tuhan. Doa dan harapan saya di tahun baru 2025 ini, kita semua dalam keadaan sehat, damai, sukacita, dan semakin diteguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah. Di program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta ini, kita akan bersama-sama mengumuli firman Tuhan yang diambil dari Markus 9 ayat yang ke-17 sampai dengan 27 yang judul perikopnya Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Namun kita hanya akan baca ayat 20 sampai dengan 24 yang demikian. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anakku, renungan kali ini diberi tema percaya itu menakjubkan. Ibu, Bapak, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya jadi ingat masa kecil saya ketika saya sedang sakit. Kebiasaan saya kalau saya sakit, saya itu hanya diam, tidak mengeluh, dan tidak mau makan, dan mata terus terpejam. Kalau istilah Jawanya mau merem terus, merem tok. Melihat saya yang sudah beberapa hari sakit, ibu saya menangis sambil memeluk dan memijiti saya. Beliau berkata, "Nduk, nek loromu iso tak genteni wae." Maksudnya, "Nak, kalau sakitmu bisa saya gantikan, saya saja yang menanggung sakit itu." Itu perkataan ibu saya. Saya kira semua orang tua akan memiliki sikap yang sama seperti ibu saya, tidak tahan melihat anak yang dikasihi menderita sakit. Dan pastilah semua orang tua akan rela berjuang bagaimanapun caranya agar anaknya tidak menderita sakit. Sama dengan tokoh dalam bacaan kita tadi, diceritakan ada orang tua yang anaknya sakit sejak kecil. Sejak kecil dia menderita sakit, tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara. Bahkan anak itu sering diseret ke dalam api ataupun ke dalam air oleh roh yang menguasainya supaya binasa. Dengan kondisi anaknya yang seperti itu, tidak heran jika hati orang tuanya mengalami keresahan dan kesedihan. Saya yakin mereka sudah berjuang dan berjuang terus untuk mengusahakan kesembuhan anaknya. Namun kesembuhan tak kunjung datang. Di balik itu saya juga yakin orang tua anak ini sudah mendengar berita bahwa Yesus bisa menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Dan ketika ia bertemu murid Yesus, orang tua anak itu kemudian meminta agar muridnya Yesus menyembuhkan anaknya. Namun apa hasilnya? Nihil,
gagal, tidak berhasil. Sehingga sangat wajar jika orang tua anak ini kemudian diliputi oleh keraguan ketika ia bertemu dengan Yesus. Apakah Yesus bisa menyembuhkan anaknya? Hal ini dapat kita saksikan dari ayat 22 yang mengatakan, Guru, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kata jika engkau dapat ini menunjukkan sikap keraguan, ketidakpercayaan. Sementara kalimat berikutnya, tolonglah, itu menunjukkan adanya harapan. Jadi di sini ada harapan, tetapi juga ada ketidakpercayaan atau keraguan terhadap kuasa Tuhan Yesus. Namun di ayat 23, Tuhan Yesus segera menegur dengan kalimat, jika engkau dapat. Selanjutnya Tuhan Yesus menambahkan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bersyukur dalam ayat 24 diceritakan orang tersebut segera bertobat dan mengakui kesalahannya serta memperbaiki dengan mengatakan tegas, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ibu bapak, kebimbangan, ketidakterpercayaan terkadang juga kita alami pada saat kita mengalami pergumulan atau permasalahan yang tidak kunjung ada penyelesaian. Hal tersebut kadang membuat kita menjadi ragu terhadap kuasa Allah. Oleh karena itu mari kita segera menyadari kesalahan kita dan segera mengokohkan kembali iman kita untuk kembali mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan sanggup mengubah, menyembuhkan, memulihkan, memberi jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Percaya kepada Tuhan itu sungguh menakjubkan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sungguh menakjubkan karena percaya membuat kita kuat meski kita lemah. Berani berjalan meski dicegat ketidakpastian. Memiliki harapan meski dikepung dengan ketidakmungkinan. Bisa melihat terang meskipun diliputi kegelapan. Ibu bapak, mungkin di antara kita masih ada yang sedang berjuang untuk percaya. Ya, berjuang untuk percaya. Berjuang untuk percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Seandainya kita masih juga bergumul karena sulit untuk percaya, mari kita datang kepada Tuhan. Memohon Dia berkenan menyembuhkan kita dari ketidakpercayaan kita, agar kita pun boleh mengalami betapa percaya kepada Tuhan itu sungguh menakjubkan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk segala perkara yang boleh kami alami, pengalaman, liku-liku pengalaman bersama Tuhan yang boleh kami alami. Kami bersyukur dan Engkau terus mengokohkan iman kami supaya kami terus memiliki pengharapan kepadamu. Kokohkan iman kami dan ampuni ketika kami dalam langkah kami dalam memperjuangkan kehidupan kami seringkali meragukan kuasa Tuhan. Ampunkan kami.
beri kami iman yang kokoh kepadamu dan terus memiliki kepercayaan kepada Tuhan Allah yang dapat kami percaya sumber pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin.